Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pertama kali bersama saya, Sentika Kusumaning Tias, di kelas e-learning akuntansi. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah akuntansi dan operasi bisnis untuk kelas 10 SMK Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Langsung saja yuk. Oke. Pertama kita harus mengenal apa sih yang akan kita bahas nanti. Jadi kita akan membahas tentang peranan akuntansi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan juga keuangan. Jadi semakin kesini kan semakin disadari oleh semua pihak yang berkepentingan. Bahkan organisasi pemerintah ini sekarang sedang berupaya untuk menerapkan konsep-konsep akuntansi pada pola manajemennya untuk tujuan pertanggungjawaban kegiatan. Itulah sebabnya akuntansi semakin banyak dipelajari di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari siswa sekolah di pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. Oke, kita mengetahui tujuan pembelajarannya dulu. Yang pertama, siswa harus dapat memahami pengertian akuntansi dan juga tujuan akuntansi, harus bisa menjelaskan peran akuntansi dalam perusahaan dan juga pengguna akuntansi. Kemudian harus bisa menjelaskan profesi akuntansi, harus bisa menjelaskan bidang-bidang akuntansi, harus bisa menjelaskan jenis-jenis perusahaan dan juga menjelaskan jenis organisasi perusahaan. Sebelumnya kita bahas dulu nih, apa sih pengertian dan juga tujuan dari akuntansi itu sendiri. Jadi akuntansi ini sering disebut dengan bahasa bisnis ataupun business language. Dari sudut pandang pengguna jasa, akuntansi ini sebagai penyedia informasi. Kemudian dari sudut pandang proses kegiatan, akuntansi ini sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan juga penganalisaan data keuangan. Nah, akuntansi ini adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan juga kondisi perusahaan ataupun organisasi. Baik, di sini ada ilustrasi proses akuntansi. Yang pertama, akuntan harus mengidentifikasi atau identifikasi yang bisa dilakukan seperti memilih transaksi ataupun menggolongkan transaksi seperti itu. Yang kedua adalah pencatatan. Pencatatan ini bisa dilakukan manual ataupun terkomputerisasi. Namun di zaman digital saat ini tentu saja sudah terkomputerisasi biasanya, yaitu pencatatan, penggolongan, dan juga pengikhtisaran. Selanjutnya yaitu komunikasi. Akuntan akan mempersiapkan laporan akuntansi. Dan yang terakhir, akuntan akan menganalisis dan menginterpretasikan data akuntansi untuk pengguna. Oke, selanjutnya yaitu peran akuntansi dalam perusahaan dan pengguna akuntansi. Yang perlu diketahui, ya sebenarnya, pihak yang berkepentingan ini biasanya adalah manajer, investor, kreditor, pemerintah, organisasi nirlaba, dan juga lainnya. Oke, jadi akuntansi ini kan sangat diperlukan oleh pihak internal perusahaan ataupun eksternal ataupun luar perusahaan. Jadi secara garis besar, pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi adalah yang pertama manajer. Kenapa sih manajer membutuhkan data akuntansi? Jadi manajer perusahaan ini perlu data akuntansi untuk menyusun perencanaan perusahaan, mengevaluasi kemajuan yang dicapai oleh perusahaan, kemudian melakukan tindakan koreksi yang diperlukan oleh perusahaan nantinya. Selanjutnya yaitu investor. Nah, jadi investor ini sangat memerlukan data akuntansi suatu perusahaan ataupun organisasi untuk menganalisis perkembangan organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Jadi kalau investor itu melakukan penanaman modal di suatu perusahaan, tentunya investor kan harus meneliti berapa sih laba perusahaan, bagaimana sih laporan keuangan perusahaan tersebut, karena kan jika investor itu menyuntikkan dana ke suatu perusahaan, kan yang diinginkan adalah keuntungan ataupun
capital gain, dividen, ataupun kalau sekarang nyebutnya cuan begitu. Jadi benar-benar harus menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan teliti gitu. Selanjutnya yaitu kreditor. Jadi kreditor ini berkepentingan dengan data akuntansi karena kreditor ini akan memberikan kredit kepada calon nasabah ataupun nasabah. Jadi nasabah yang dipilih oleh kreditor ini adalah nasabah yang mampu mengembalikan pinjaman serta bunga pokok ataupun bunga dengan tepat waktu. Maka dari itu kreditor sangat membutuhkan laporan keuangan calon nasabah ataupun nasabahnya. Ini bisa jadi untuk pinjaman usaha, jadi bank meminjamkan ke perusahaan untuk modal usaha, bisa seperti itu. Kemudian instansi pemerintah tentu saja berkaitan dengan pajak. Jadi dari informasi keuangan suatu organisasi atau perusahaan ini, pemerintah akan menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh organisasi yang bersangkutan. Kemudian pemakai lainnya, nah ini bisa misalnya organisasi pegawai ataupun organisasi buruh, ini memerlukan data akuntansi untuk mengajukan kenaikan gaji, tunjangan-tunjangan, ataupun mereka ingin mengetahui tentang kemajuan perusahaan di tempat mereka bekerja, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada informasi akuntansi dan pihak yang berkepentingan. Oke, jadi kan tadi menyediakan informasi kepada pemakai. Ini pihak-pihak yang berkepentingan ataupun pemakai. Dari eksternal ada pelanggan, ada kreditor, pemerintah, ada investor tadi. Kemudian dari internal ada pemilik ataupun CEO, founder, ada manajer, ada karyawan ataupun pegawai. Yang pertama mengidentifikasi pemakai, kemudian mengevaluasi kebutuhan informasi dan dari pemakai, kemudian merancang sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai, kemudian mencatat data ekonomi mengenai kegiatan usaha dan hal-hal yang terjadi pada perusahaan, dan yang terakhir yaitu menyiapkan laporan akuntansi untuk pemakai. Oke. Selanjutnya kita ke profesi akuntansi. Jadi akuntan ini memiliki kontribusi terhadap sistem sosial ekonomi suatu negara. Memiliki cukup banyak kontribusi tentunya. Bidang spesialisasi akuntansi dalam praktik sehari-hari ini secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu akuntan publik dan akuntansi intern atau akuntansi swasta. Di sini akuntan publik ini berkenaan dengan pelayanan jasa akuntansi bagi masyarakat. Jadi akuntan yang berprofesi sebagai akuntan publik ini akan mendapatkan fee ataupun gaji dari pengguna jasanya. Jenis pekerjaan yang bisa dilakukan oleh akuntan publik ini biasanya adalah memeriksa laporan keuangan, kemudian bantuan di bidang perpajakan, kemudian sistem informasi akuntansi, ataupun konsultasi manajemen. Nah, untuk bisa menjadi certificate public accountant ini, ada persyaratan khusus yang harus ditempuh oleh para akuntan. Jadi, organisasi yang mengatur akuntansi di Indonesia tentu sudah pada tahu ya, yaitu IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian di sini ada akuntansi internal atau swasta tadi. Jadi kalau akuntansi swasta ini bekerja di perusahaan swasta tentu saja jasa yang mereka berikan ini biasanya adalah controller, bookkeeper atau pemegang buku, ada cost accountant atau di akuntan industri ataupun akuntansi biaya, kemudian internal auditor atau pemeriksa internal, tax specialist atau perpajakan, bagian perpajakan, dan akuntan penyusun anggaran atau budgeting gitu ya.
Oke, ini bidang-bidang spesialisasi akuntansi. Di sini ada akuntansi keuangan yang biasa disebut dengan akuntansi umum atau general accounting, yang bertugas memilih dan mencatat data untuk menyediakan sekumpulan data perusahaan di masa lalu dari operasi perusahaan yang telah dilakukan dan lingkungannya, menganalisis data, dan juga selanjutnya menyiapkan laporan bagi pengguna laporan keuangan. Ini 3 fungsi dalam akuntansi keuangan. Selanjutnya yaitu akuntansi biaya atau cost accounting. Nah, penganggaran ini masuk dalam kelompok akuntansi manajemen. Ada pemilihan dan pencatatan data untuk menyediakan sekumpulan data perusahaan di masa lalu dari operasi perusahaan yang telah dilakukan dan lingkungannya, kemudian analisis data. Nanti akan menyiapkan laporan bagi manajemen untuk perencanaan dan pengendalian operasi perusahaan. Kemudian menyiapkan laporan bagi manajemen untuk perencanaan jangka panjang perusahaan. Ini 3 fungsi dalam akuntansi manajemen. Oke, selanjutnya yaitu akuntansi manajemen ini meliputi 3 fungsi, yaitu ada pemilihan dan pencatatan data, yang kedua analisis data, dan yang ketiga menyiapkan laporan bagi manajemen. Untuk akuntansi keuangan tadi, informasi yang disajikan oleh akuntansi keuangan itu berupa laporan keuangan yang penggunanya adalah pengambil keputusan dari pihak luar perusahaan. Nah, informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan ini bersifat umum untuk berbagai pengguna. Nah, next, akuntansi pemeriksaan ataupun auditing. Ini bidang akuntansi yang berhubungan dengan kegiatan pemeriksaan terhadap catatan hasil kegiatan akuntansi. Catatan akuntansi keuangan tentunya yang bersifat pengujian atas kelayakan laporan keuangan secara bebas ataupun independen, tidak berpihak dan juga objektif. Selanjutnya yaitu akuntansi perpajakan atau tax accounting. Jadi bidang akuntansi perpajakan ini berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi tanggungan perusahaan serta perhitungannya. Kegiatan akuntansi manajemen dalam menentukan pilihan-pilihan transaksi yang akan dilakukan sehubungan dengan pertimbangan perpajakan nantinya. Oke, selanjutnya yaitu akuntansi anggaran atau budgetary accounting. Di akuntansi anggaran ini berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data operasi keuangan yang sudah terjadi serta taksiran kemungkinan yang akan terjadi nanti untuk kepentingan penetapan rencana operasi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu akuntansi pemerintahan atau governmental accounting. Akuntansi pemerintahan ini adalah bidang akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan masalah pemeriksaan keuangan negara, lazim disebut dengan administrasi keuangan negara. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis perusahaan. Jadi ada 3 jenis perusahaan yang beroperasi untuk menghasilkan laba, yaitu ada perusahaan manufaktur, ada perusahaan dagang, dan juga ada perusahaan jasa. Nah, setiap perusahaan ini memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut nih, kita simak. Yaitu pertama, perusahaan manufaktur. Mungkin kalau teman-teman tahu ya, ada Unilever yang menghasilkan barang-barang konsumsi seperti pasta gigi, sabun mandi, sebagainya, ataupun perusahaan Honda menghasilkan motor, menghasilkan mobil, begitu. Jadi perusahaan ini mengubah input dasar menjadi produk jadi yang akan dijual kepada masing-masing pelanggan. Contohnya tadi ya seperti Unilever, gudang garam rokok, Unilever menghasilkan kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada perusahaan farmasi juga menghasilkan obat, seperti itu. Selanjutnya perusahaan dagang. Nah, perusahaan ini menjual produk pelanggan, tapi perusahaan ini tidak memproduksi sendiri barang yang akan dijual. Perusahaan ini bisa membeli dari perusahaan lain
barang yang akan dijualnya. Contohnya ini seperti ada Alfamart, ada Hero, ada Indomaret, ada Superindo, kemudian apa lagi ya, perusahaan retail atau perusahaan dagang, begitu. Kemudian selanjutnya yaitu perusahaan jasa. Perusahaan ini menghasilkan jasa, bukan barang ataupun produk kasat mata. Contoh perusahaan ini adalah seperti hotel, kemudian ada biro perjalanan haji ataupun biro wisata, ada salon, kemudian ada jasa misal spa, salon dan spa, kemudian apa lagi ya, jasa akuntan publik tadi juga termasuk perusahaan jasa. Oke, nah, terakhir kita akan membahas tentang jenis-jenis organisasi perusahaan. Umumnya ini terdapat 3 bentuk perusahaan yang berbeda, yaitu ada perusahaan perorangan, kemudian perusahaan persekutuan, dan juga perusahaan perseroan. Nah, masing-masing perusahaan ini memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing. Yang pertama kita bahas tentang perusahaan perseorangan dulu ya. Perusahaan perseorangan ini dimiliki oleh individu, tentu saja namanya perusahaan perseorangan, itu pemilik tunggal. Di sini saya contohkan warung-warung di dekat rumah kalian, itu termasuk perusahaan perseorangan. Nah, karena bentuk ini sebenarnya mudah mengelolanya, biayanya juga tidak terlalu mahal, tapi kelemahannya itu sumber daya keuangannya itu terbatas pada harta milik pribadi, dan biasanya belum ada pemisahan harta, jadi harta pribadi dan harta usaha perseorangan ini biasanya gabung seperti itu kalau di warung-warung kecil. Selanjutnya yaitu perusahaan persekutuan. Di sini saya contohkan CV Makmur Jaya. Ini ada di general kontraktor dan juga supplier. Nah, perusahaan persekutuan ini dimiliki oleh dua orang ataupun lebih individu. Masing-masing pemilik menyetorkan modalnya ke perusahaan untuk bekerja secara bersama-sama. Sumber daya keuangan ini tidak hanya berasal dari satu orang, tetapi dari beberapa pemilik. Nah, yang terakhir ada perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan ini sering disebut juga dengan korporasi atau korporat. Perusahaan ini dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai suatu badan hukum. Nah, biasanya modalnya ini terdiri dari saham-saham yang diterbitkan oleh korporasi tersebut dan dijual kepada masyarakat yang berminat. Keunggulan utamanya, perusahaan korporasi ini mendapat sejumlah sumber dana keuangan dengan cara menerbitkan saham tadi, dan juga bisa mendapatkan modal dari pinjaman bank, sehingga pemegang saham ataupun perusahaan ini perorangan ataupun individu yang menjadi pemegang saham perusahaan ini. Oke, selesai untuk akuntansi dan operasi bisnis. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran e-learning akuntansi kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung komentar di video di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.